Sukses dengan uji coba penanaman mangrove selama 12 hari, tim restorasi program kolaborasi konservasi mangrove Dumaring dan pemerintah Kampung Dumaring menyelenggarakan kegiatan penanaman perdana pohon bakau pada Sabtu 9 Maret 2024 lalu. Penanaman perdana dilaksanakan di kawasan mangrove Dumaring melibatkan berbagai elemen masyarakat Kampung Dumaring. Sedikitnya 100 warga Kampung Dumaring dan siswa SDN 001 Dumaring terlibat dalam kegiatan ini. Beginilah situasi penanaman perdana pohon bakau di kawasan mangrove Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuka agama, kaum ibu, dan pemuda-pemudi Kampung Dumaring ambil bagian menanam pohon bakau. Kekompakan juga nampak dengan turut sertanya siswa-siswa SDN 1 Dumaring bersama para guru mereka dalam kegiatan penanaman ini. Kegiatan juga diikuti oleh jajaran KPH Berau Pantai dan anggota Koramil Talisayan. Sejauh ini, sedikitnya 26.000 pohon bakau dari spesies Rhizophora mucronata atau bakau minyak sudah ditanam di kawasan mangrove Dumaring. Kegiatan penanaman perdana dilaksanakan di pesisir terbuka. Tidak ada satupun pohon berdiri di lokasi ini. 20 tahun yang lalu, lokasi terbuka ini berupa hutan mangrove yang rapat. Namun abrasi berat telah merusak dan menghilangkan hutan mangrove tersebut. Gempuran dan hisapan gelombang laut telah menumbangkan pohon-pohon mangrove, mencerabut pohon hingga ke akarnya dan menghanyutkan pohon-pohon tersebut ke laut lepas. Kegiatan penanaman perdana ini merupakan bagian dari program restorasi mangrove Dumaring yang digagas oleh program kolaborasi konservasi mangrove Dumaring. Program kolaborasi ini diinisiasi oleh 4 pihak, yaitu Eagle Heights Plantation (EHP) sebagai penyandang dana, Aksenta sebagai perancang dan pengelola program, pemerintah Kampung Dumaring sebagai tuan rumah program dan pihak yang paling berkepentingan, dan KPH Berau Pantai sebagai instansi pemerintah daerah dengan status unit pelaksana teknis daerah atau UPTD di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan hutan di tingkat tapak, termasuk hutan mangrove. Untuk program restorasi mangrove Dumaring, program kolaborasi menggandeng KPL Pansela, Kelompok Peduli Lingkungan Pantai Selatan Jawa. KPL Pansela telah berhasil memulihkan tutupan hutan mangrove Pantai Ayah di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah seluas tidak kurang dari 68 hektar. Tim KPL Pansela yang terdiri dari warga masyarakat setempat di Pantai Ayah hadir di Kampung Dumaring untuk menularkan ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya kepada warga Kampung Dumaring. Selain untuk memulihkan kembali hutan mangrove di sepanjang pesisir Kampung Dumaring yang membentang sejauh 5,5 km, kehadiran program kolaborasi konservasi mangrove di Kampung Dumaring juga bertujuan untuk membekali masyarakat Kampung Dumaring dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri, hingga masyarakat mampu secara mandiri merawat dan menjaga hutan mangrove di Kampung Dumaring, serta memanfaatkannya secara berkelanjutan. Sebagai bentuk komitmen masyarakat Kampung Dumaring terhadap pelestarian mangrove di kampung mereka, pemerintah Kampung Dumaring telah menerbitkan peraturan kampung yang menetapkan kawasan mangrove Dumaring sebagai kawasan konservasi kampung. Selain itu, pemerintah Kampung Dumaring juga telah menetapkan pelestarian mangrove sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung atau RPJMK tahun 2023-2029. Sangat penting, Mas, kalau kita bicara terkait ada seberapa penting untuk program ini. Sangat penting karena kenapa? Belajar dari pengalaman kita, kebetulan kami sendiri sebagai yang sudah memang dari awal sudah ada di Kampung Dumaring sini, melihat program ini ancaman musnahnya daripada mangrove kita itu besar sekali ancamannya, baik itu secara alamiah maupun dengan ada katakanlah sudah mulai disentuh oleh manusia yang memang dengan beberapa alasan untuk perambahan tadi, ya.
Nah, kenapa ini penting dari sisi pemerintahan? Karena bagian di Dumaring juga adalah ada beberapa kelompok nelayan kita juga yang memang mata pencahariannya adalah di sekitar pantai, nah, yang memang menggunakan alat-alat tradisional. Nah, sebagaimana kita ketahui seperti pukat dan lain sebagainya. Nah, pentingnya mangrove ini adalah sebagai menurut para ahlinya yang memang mangrove itu adalah bagian berkembang biaknya jenis-jenis yang memang tangkapan ikan dan sejenisnya kayak kepiting itu adalah perkembangbiakannya sebagian besar ada di mangrove. Makanya ini kami anggap penting untuk kita kembali program kolaborasi ini untuk menanam kembali yang memang sudah ancaman terbesarnya adalah musnahnya mangrove kita. Nah, sehingga penting menurut kami dari sisi pemerintahan ini untuk kita kembalikan mangrove seperti 15 atau 20 tahun yang lalu yang memang masih secara ininya masih rimbun, masih bagus. Itu sih, Mas. Memang ya, untuk program pelestarian mangrove bagian daripada rencana pembangunan kita yaitu RPJMK itu sudah masuk di tahun 2023 sampai 2029 itu sudah masuk bagian daripada rencana kerjanya di pemerintah Kampung Dumaring. Kita berharap seperti itu. Pertama adalah dampak kita menjaga mangrove atau program perlindungan mangrove kita ini, dampak ekonominya yang tadi kami sampaikan adalah secara langsung itu bisa dirasakan langsung oleh terutama nelayan-nelayan yang menggunakan alat tangkap masih tradisional itu bisa bermanfaat karena sekaligus bisa memenuhi atau pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat kita. Tidak hanya kita berbicara terkait masalah kelompok nelayan atau memang berprofesi sebagai nelayan, tetapi di Dumaring itu juga kelompok ibu-ibu ada juga yang memang memanfaatkan pemenuhan ekonominya yang memang kebergantungan terkait masalah mangrove juga. Solehudin menilai bergeraknya seluruh elemen masyarakat di Kampung Dumaring merupakan hal penting mengingat dalam 20 hingga 30 tahun terakhir, mangrove Dumaring telah mengalami abrasi parah. Abrasi akibat gelombang laut telah mengakibatkan rusak dan hilangnya tutupan hutan mangrove di Kampung Dumaring sejauh 100 meter ke arah darat. Dengan begitu, menyelamatkan hutan mangrove yang tersisa dan memulihkan mangrove di areal-areal yang dahulunya berupa hutan mangrove adalah tindakan yang tepat dan sangat mendesak. Menjaga kelestarian hutan mangrove dan kelestarian lingkungan menuntut keberlanjutan dalam jangka panjang. Oleh karenanya, tim restorasi mangrove Dumaring mengajak serta siswa SDN 1 Dumaring beserta para guru untuk terlibat aktif dalam kegiatan restorasi mangrove. Tidak kurang dari 60 siswa SDN 1 Dumaring didampingi 10 orang guru turut ambil bagian. Sebelum pelaksanaan kegiatan penanaman, para siswa sekolah dasar ini mendapat paparan ringkas mengenai arti penting mangrove untuk kehidupan dan pengarahan tentang cara menanam pohon bakau. Kepala SDN 1 Dumaring, Sofyan Nur, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, penanaman mangrove merupakan bentuk edukasi bagi murid SD Dumaring agar selalu mencintai alam sekitarnya. Selain pembelajaran itu di kelas, ya, ada juga pembelajaran itu di luar kelas. Nah, salah satunya adalah ini kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Ini sama dengan kita mengedukasi masyarakat, terutama anak-anak kami, untuk selalu mencintai alam sekitarnya. Itu yang pertama. Nah, kemudian juga ini bisa menambah pengetahuan buat anak-anak ya bahwa memelihara tanaman itu sangat berharga untuk mereka, terutama untuk di masa-masa yang akan datang. Jangan sampai, karena kan kita tahu saat-saat ini banyak sekali musibah-musibah yang terjadi tanpa kita kendalikan dengan baik, maka itu tidak akan bisa berhasil. Nah, dengan pemahaman ini yang kita tanamkan kepada anak-anak itu bisa
sedikit inspirasi bahwa ternyata mencintai lingkungan itu sangat baik sekali. Keterlibatan siswa SDN 1 Dumaring dalam penanaman mangrove dipandang sangat penting karena mereka akan memahami arti penting mangrove bagi kelangsungan hidup masyarakat Dumaring. Pihak sekolah juga menilai anak-anak Dumaring akan menjadi generasi penerus untuk melestarikan dan menjaga hutan mangrove Dumaring di masa depan. Dumaring menanam hari ini untuk Dari Berau, Kalimantan Timur, Sony Herdiawan melaporkan.